Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya sama Om Andre Taulani. Lapor Halo. Pak, mobil udah sampai. Laksanakan. Ini mobil Jadi, ngeri, mobil ngeri. hari ini saya tuh datang ke rumahnya Om Andre bawa GR Yaris karena Om Andre tidak suka dengan mobil ini. Yes. Dan bingung kenapa mobil ini hype-nya begitu besar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan Om Andre seputar mobil ini itu udah saya jawab tuntas. Itu bisa tonton di channel Taulani TV. Iya. Nah, sekarang karena di video sebelumnya yang di Taulani TV itu Om Andre udah nanya dan saya jawab sejelas-jelasnya. Sekarang saya challenge. Aduh, pusing Dengan nih. semua jawaban yang udah saya kasih, pengertian yang udah saya kasih, nggak peduli Om Andre tetap nggak suka atau jadi suka gitu. Sekarang saya challenge Om Andre dengan pengetahuan yang dia punya untuk mereview mobil ini. Aduh, Jadi mampus gue. ceritanya saya tantang dia jadi reviewer. Jadi Om Andre ceritanya Iya. membawakan mobil ini, perkenalkan ke Oke. viewer-viewer yang mungkin belum tahu tentang Oke, mobil ini. oke. Oke. Dan kami persembahkan reviewer Andre Taulani. Terima kasih Om Fitra Eri. Selamat datang di channel Fitra Eri dan saya sebagai host di sini. Kali ini saya akan mencoba mereview mobil, salah satu mobil yang hype banget di belakangan ini. Sampai-sampai orang untuk mendapatkan mobil ini harus menunggu, mengantri dan diundi. Ya, Wah, jadi betul. ya. Mobil ini namanya mobil Toyota Yaris GR. Tat. Hah? Kebalik. Yaris. GR Yaris. Oh iya, mobil Toyota GR Yaris. Jadi kenapa harus nyebut GR di depan? Itu artinya mobil ini spesial. Kalau Yaris GR itu mobil Toyota Yaris biasa tapi dimodifikasi seperti GR. Luar biasa. Keren kan gua? Ya, kalau kita lihat ini orang-orang mungkin berpikir kenapa sih harga mobil seperti ini bisa mahal dan hanya dibikin beberapa unit saja. Kalau tidak salah hanya dibikin sekitar 25.000 unit di dunia. Dan Indonesia kebagian sekitar 125. Dan salah satunya Om Fitra yang mendapatkan. Tadinya saya ditawarin, tapi saya nggak mau. Gitu. Karena Gaya banget ya. Iya. Karena satu, saya dari sisi bentuk, jujur aja ya, saya kurang begitu suka. Karena bentuknya futuristik. Terus karena saya biasa suka mobil-mobil tua, mobil-mobil vintage, jadi ngeliat mobil yang begini menurut saya pasaran. Modelnya tuh semua hampir sama, dari semua merek. Bukan hanya Toyota. Jadi seleranya dan lain. memang yang tua ya Om Iya, Andre? seleranya saya yang tua, karena yang tua lebih berpengalaman. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang banyak cerita yang saya tahu informasinya Om, ini mobil memang tadinya orang tuh kepengen produksinya ini kepengen mobil ini balap ya, balap, cuman mau dibikin seperti mobil biasa, betul ya? Oke. Iya kan sih? Oke, lanjutin. Gua salah nih kayaknya gue nih. Jadi kepengen mobil bikin Toyota Yaris tapi yang speknya balap gitu. Jadi akhirnya produksi perusahaan Toyota Yaris ini akhirnya membuatlah sebuah mobil Yaris tapi dengan spek competition, spek balap. Dan itu tentu saja membutuhkan modal yang sangat besar. Ya itulah, makanya kenapa mobil ini jadi mahal. Gue kok norak banget ya. Kita ngomong mesin. Ayo kita ngomong mesin sekarang. Gue kayak ngerti aja. Mau ngomongin apa lagi Pak Andre? Nah, kita lihat mesinnya. Mesinnya ini 1600. Mana bukanya? Nah, ini dia. Tuh, tapi ini enteng loh. Ini enteng. Ini enteng dan berarti ini bahannya dari kertas kayaknya Om ya, bukan? Enteng banget. Bahannya aluminium. Nah, ini yang bikin juga menurut saya jadi bikin mobil ini mahal karena produksi untuk bikin bahan aluminium ini agak mahal. Terus dalamnya, nah lihat. Ini bukan seperti Toyota Yaris biasa ya, saudara-saudara bisa lihat ini betul-betul ribet dalamnya. Ini pasti akan banyak komponen-komponen yang membuat mobil ini jadi kenceng. Apalagi tadi kita tahu informasinya adalah ini 1600, 3 silinder, turbo. Nah berarti pabriknya bikin ini benar-benar harus detailnya luar biasa, makanya sampai ribet begini nih. Ya. Dan mesin 3 silinder ini kecil sebetulnya.
Tapi HP-nya itu HP yang digelodok. Sambil mikir angkanya berapa. Angkanya berapa ya? Kalau Yaris biasa kalau nggak salah itu horsepower-nya 110. Sekitar segitu. Sekitar segitu. Bener. Bener ya? Bener. Tapi ini 2 kali lipatnya. Mungkin sekitar 200-an horsepower-nya. 260. Ah, 261. ya mirip-mirip lah 260. Ya kan? Terus manual. Nah, ini mobil tidak ada yang matic-nya. Semuanya dibikin manual. Karena orang kalau balapan aslinya memang manual gitu. Ya, seperti itu dulu ya di awal. Tapi kalau ngeliat mesinnya sih keren banget ini, bagus. Terus saya nggak tahu, saya belum nyobain. Udah nyobain. Udah nyobain tadi. Iya, udah nyobain. Memang kencang banget ini mobil. Dan berasa kayak bukan bawa mobil Yaris biasa. Kalau mobil Yaris biasa tuh pasti kelihatan entengnya gitu ya. Tapi ini bener-bener yang padet, apa namanya tuh, berat gitu. Jadi berasa mantep gitu. Nah. Penggerak mana nih Pak Andre? Ini penggeraknya kita. Karena kalau kita Kalau kita nggak ngegas, kita nggak ngegas dia nggak gerak. Biar gimana pun, mobil sekeren-kerennya, sekencang-kencangnya, tenaga penggeraknya itu harus kita sendiri. Bener nggak, Peter? Bener. Iya dong. Dia mau bikin tenaga penggerak, mau 4-wheel drive kayak atau apalah. Kalau kita nggak gerakin, dia nggak bakal bergerak. Jadi kalau bicara soal teknis, menggeraknya ini depan belakang. 4 roda. 4 roda, betul ya. 4 roda. Nah, lihat, karena ada rodanya ada 4. Kalau penggeraknya cuma 2 roda, dia bukan mobil, motor. Motor ya. Sorry Om, gua nggak paham nih begini-begini. Ini yang jago Om Fitra lah, tapi kan gua mencoba. Siapa tahu besok gua bisa menjadi reviewer kayak lo kan. Tapi cukup impress tuh sampai setengah jalan ini tuh luar biasa, dia bisa menyerap sejumlah informasi yang Betul. disampaikan. Satu lagi, saya belum yang luar. ada. Nah, lihat, kita lihat di depan ini ada kayak kisi-kisi. Nah, di depan ini sebetulnya bukan sekedar tampilan, tapi sebetulnya ada fungsinya. Ini untuk pendingin radiator. Luar biasa. Ya kan? Karena di situ ada radiatornya. Ada radiator, ada intercooler. Ada intercooler. Jadi sirkulasi udara itu bisa masuk ke sini. Gitu. Dan ini juga berfungsi sebagai kawat nyamuk. Jadi kalau nyamuk masuk, kecoa masuk, dia pasti nggak bakal bisa. Nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar lagi. Di dalam semua nempel. Ini sisi depannya. Ya, sekarang kita lihat sisi belakangnya. Ini kenapa atapnya hitam? Nah, ini namanya karbon. Ini ya, orang-orang kalau bikin mobil, wah dikarbonin. Memang itu keren, karena pasti satu mahal ya karbon itu. Terus yang kedua, karbon ini kan kalau kita hidup udara tuh ada karbon dioksida. Itu kan bagus untuk kehidupan. Ya nggak Fitra? Bener kan? Ini filosofinya juga seperti itu. Bukan gitu konsepnya. Iya dong. Kita kan hidup karbon dioksida tuh bagus. Nah ini kenapa mobil dikasih karbon? Biar dia juga menghirup udara. Gitu ya? Ambil. Oh dia marah dia, bunyi. Maaf ya, maaf. Nggak pernahnya lo mobil ini bunyi. Kuncinya ada di mana sih Om? Bisa. Di dalam kayaknya. Hah? Ntar kekunci lagi jangan-jangan. Nggak bakal kekunci. Dia nggak ada kunci otomatisnya kok. Bener? Bener. Ah, gue pegang aja deh daripada serem. Nah, Ada kunci cadangan juga. Kita lihat dari sisi sampingnya. Oke. Lihat. Bannya ini menggunakan velg ring berapa tuh? Dulu. Nah, ring 18, bannya 225/40. Ini ideal ya kalau kita lihat ini bentuknya batuk Pak Haji. Nah, ini bentuknya agak bannya speknya tuh kayak ngotak ya. Jadi bagus. Pas. Memang pas jadi. Terus sama fender tuh lurus, bagus ya. Terus model bentuk velgnya juga bagus. Ideal lah. Remnya juga ada merah-merah. Ah, ini nih. Ini remnya GR tuh tulisannya, originalnya GR. Ini pasti orang-orang besok ngikut-ngikut nih. Toyota Yaris biasa, dia pakai gini-gini nih, tadi cat sama dia. Oh gitu ya? Dipakai stiker GR. Biasanya begitu tuh Om. Oh, GR Yaris wannabe akhirnya bikin-bikin begitu. Nah, ini body kit samping, side skirt. Nah, belakangnya kita lihat. Ini ada aneh nih. Ini salah satu yang bikin gua nggak begitu suka Om. Jadi kayak kalau manusia sih mungkin keren ya Bahenol ya. Iya. Kan? Tapi buat gua ini jadi kelihatan agak berbeda dengan depan. Jadi belakangnya tuh jadi agak lebih kurang apa ya? Kurang serasi. Depannya serasi. Iya, depan pendek, ininya agak gede gitu. Tapi ternyata ini ada fungsinya guys. Kenapa dibikin begini gede? Oke, kita lihat. Bisa jelasin nggak yang ini? Karena ini ada 2 kombinasi, setengah ke depan. Setengah ke depan itu
Setengah ke depan itu kursi sama setir. Setengah ke belakang bagasi. Ini pokoknya kalau nggak salah tuh ada kayak sasis atau pakai sasis Corolla ya. Jadi dia membuat supaya ininya bisa dapat gede nih. Oke, kenapa harus gede? Hah? Supaya kan dia ada sumbu tenaga penggerak roda belakang. Jadi kalau dia gede bisa lebih ada udara. Terus kalau kontrakan gede kan enak ya. Ini kayak kontrak. Gue ngomong kemana aja. Ya pokoknya kira-kira gitulah. Ntar lihat aja sendiri deh. Tuh kenapa di belakang kayak gitu. Bagasinya sih kecil guys. Kalau kita lihat. Nah ini tuh bagasinya nggak gede. Tapi kalau kita lihat, kita buka ya. Nah akinya di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan udah terlalu rame. Tadi mesinnya udah terlalu padat. Jadi ditaruh ke belakang dan bisa membuat keseimbangan. Distribusi bobot antara depan dan belakang, jadi mobil ini seimbang. Dan kenapa akinya cuma satu? Karena mahal kalau dua? Bukan, karena masih muda. Kalau dia udah tua jadi akinya aki-aki dua. Nah ini dia kenapa dinamakan GR4 itu tadi. Jadi menggunakan 4 tenaga penggerak roda, betul ya? Iya, 4-wheel drive. 4-wheel drive. Nah itu dia. Gila, keren. Ya, kita lihat sekarang bagian interiornya. Oke. Ini memang cocok karena mobil ini didesain untuk balap. Jadi maka kenapa interiornya pun menyesuaikan juga. Jok-joknya dibikin gaya bucket seat ya. Seat, bukan shit. Bucket seat. Seat, nggak pakai H. Oh, bucket seat. Seat. Nah, kalau shit itu marah. Kasar. Kasar. Bucket seat. Jadi presisi banget di badan kita. Kan kalau pembalap-pembalap itu banyak kan joknya kayak gini. Jadi begitu duduk, Artinya masih cukup langsing Om Andre nih. Oh ya kan, bisa, dapet nih, mantep gitu, nyetirnya juga enak banget. Terus dia punya transmisinya ini agak naik sedikit. Hebat. Ya, supaya ketika kita mau ngoper gigi itu lebih nyaman ya. Kalau balap kan bisa agak pendek ya. Ya Yaris biasa agak pendek. Iya, Yaris biasa agak pendek. Nah, balap agak dinaikin supaya enak. Udah dapet itu tuh, sport itu tuh. Kalau nggak ada pedal kan nggak bisa gerak mobilnya. Emang pasti dapat pedal dia. Dapat pedal. Nggak, maksudnya dikasih itu tuh. Aluminium. Jadi kesan kayak mobil sport. Gitu. Badge-nya nggak di itu? Apa? Ini nggak lupa. Ini menandakan mobil ini berbeda. Nih ada emblemnya di sini. Didesain khusus develop for FIA World Rally Championship. Ini yang bikin mahal tuh sebenarnya emblem ini. Itu aja ya, kalau emblem itu dicopot udah murah lagi ya. Jadi seperti itu guys, ini mobil memang wajar kalau mahal karena satu populasinya dibikin hanya sedikit. Terus kemudian memang speknya spesial dibikin oleh perusahaan mobil ini. Jadi dan tidak keluar lagi ya. Udah di sini ya. Di sini nggak dijual lagi. Nggak dijual lagi. Dan bukan hanya di Indonesia, ternyata ini collectible world. Mobil itu patokannya kalau di collectible world udah mahal, pasti ke semua negara juga mahal. Ada satu yang penting dari review yang belum disebut, harganya. Nah, harganya. Dulu, waktu awal-awal ini keluar, price listnya itu 800 sekian ya? Iya. 800 sekian, 850. Dan itu pun orang ngantri untuk mendaftar dapatkan ini. Begitu udah terdaftar pun harus diundi lagi, karena ternyata demand-nya banyak. Ya, hanya 125 unit, tapi peminatnya banyak banget. Ya. Jadi makanya harus diundi. Dan sekarang orang-orang yang udah dapat, contohnya kayak Om Fitra ini udah jadi investasi. Kemarin udah ditawar 1,4 M. Bukan mobil ini yang ditawar. Ada orang lain jual mobil ini 1,4 M. Tapi belum dilepas. Nggak tahu. Kalau dia mau ngelepas, kalau ada yang mau bayar 1,4 M. Om Fitra mau jual 1,4 M? Enggak. 1,3? Enggak. 1,2? Lebih murah lagi. Malah makin turun. Om Andre, tapi gue terkesan loh sama kemampuan lo menyerap semua informasi, karena ini kan mobil nggak biasa. Dan tadi kita syuting sebelum ini paling cuma 10 menit, 15 menit. Tapi lo bisa menyerap semua itu dan thank you Om. Kayaknya kalau misalnya jadi komedian udah makin banyak saingannya, bisa jadi reviewer mobil Om. Jangan Om, nanti kalau gue jadi reviewer mobil, lahan pekerjaan lu kena sama gua. Iya, iya juga. Tapi malah lu ntar jadi komedian, bahaya gua. Gitu ya? Jangan. Kayaknya lebih susah jadi komedian. Ini jujur ya, saya appreciate banget. Saya bakal lebih susah jadi komedian dibandingin Om Andre lebih bisa menjadi reviewer mobil. Tapi gua apresiasi sama Om Fitra. One of automotive influence di Indonesia yang luar biasa, menjadi patokan orang-orang kalau mau beli mobil atau mau cari mobil,
sesuatu tuh pasti nontonnya Om Fitra Eri. Wah, thank you Om. Thank Tetap you. dijaga Om. Iya, walaupun lo konsistensinya. nggak pernah sekalipun lo beli mobil karena review gue gitu ya. Karena setiap mobil yang gue beli, udah beli ini, gue belum pernah review. Karena dia nggak nonton gue juga. Abis itu banyak mobil baru sih, jadi gue kan bingung. Om Andre, thank you very Sama-sama, much. Fitra, terima Luar kasih. biasa. Gini, kira-kira siapa lagi yang harus kita challenge buat mereview sebuah mobil Ini gitu ngeri ya? loh, gue sumpah deg-degan karena gue nggak tahu sama sekali. Tapi tiba-tiba sebagian di-challenge. besar informasi yang Om Andre sampaikan itu benar. Amin, alhamdulillah. Mungkin tinggal secara teknis yang detailnya Iya, aja. iya, tapi iya. tapi luar biasa buat seorang yang emang bukan berkecimpung di dunia Iya, review iya. mobil, karena Om Andre suka mobil, cepet banget nangkep informasinya itu Thank you, semua. thank you. Jadi Om, ini saya balikin kuncinya. Kalau Oh iya dong, harus dong. kelamaan di saya ntar jadi di garasi saya kan nih. nggak suka katanya. Ya, tapi kayaknya gue jadi suka sekarang. Gua. Kan gitu, awalnya orang nggak suka dulu, lama-lama ketika melihat detail-detail jadi cinta. Saya balikin Om. Oke, thank you. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel Taulani TV jika Taulani Anda belum. Follow Instagram kami di sini, Fitra Eri dan Andre Taulani. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.